Erick Thohir ungkap potensi tersembunyi di balik FIFA ASEAN Cup. Keturunan Maluku, Giovanni Van Bronckhorst masuk kandidat pelatih timnas Indonesia. FAM terancam kehilangan dukungan dana dari Menpora Malaysia. Dua pemain timnas Indonesia raih prestasi di Liga Belanda. Pertahanan Garuda bisa lega. Erick Thohir ungkap potensi tersembunyi di balik FIFA ASEAN Cup. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengapresiasi komitmen Presiden FIFA Gianni Infantino yang ingin membuat sepak bola Asia Tenggara, ASEAN, bisa maju pesat. Ia pun menilai FIFA ASEAN Cup ini bisa mengungkap potensi tersembunyi tim Asia Tenggara. Gianni Infantino turut hadir dalam Kongres Asosiasi Sepak Bola ASEAN, AFF, 2025, di Bangkok, Thailand, pada 22 dan 23 November 2025. Kehadiran Gianni Infantino ini dikabarkan untuk mendorong diskusi terkait turnamen FIFA ASEAN Cup yang telah disepakati pada 26 Oktober lalu. Seperti diketahui, FIFA ASEAN Cup merupakan turnamen regional yang direncanakan digelar dengan mempertemukan anggota FIFA dari Asia Tenggara. Turnamen ini dipastikan bagian dari agenda FIFA, dan berbeda dengan turnamen yang telah dimiliki ASEAN yakni ASEAN Cup atau Piala AFF. Dalam Kongres AFF ini, tentu saja tak hanya FIFA ASEAN Cup saja yang dibalas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa dalam Kongres AFF itu, Gianni Infantino menunjukkan komitmennya. Menurutnya, orang nomor satu di FIFA itu ingin membantu kemajuan sepak bola Asia Tenggara. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang turut dibahas dari beberapa turnamen yang digelar di Asia Tenggara. Dalam Kongres AFF di Bangkok, Thailand, Presiden FIFA, MR Gianni Infantino menegaskan komitmen kuat untuk kemajuan sepak bola di Asia Tenggara, ujar Erick Thohir. Ia menyinggung soal beberapa turnamen yang telah berhasil digelar di ASEAN dari Indonesia hingga Filipina. Mulai dari penyelenggaraan Piala Dunia Futsal Wanita pertama di Filipina, Piala Dunia U17 yang digelar di Indonesia, hingga dukungan pembangunan infrastruktur melalui program FIFA Forward dan FIFA Arena di beberapa negara di ASEAN, kata Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, ini juga mengapresiasi langkah yang diambil oleh FIFA. Menurutnya, langkah yang diambil Gianni Infantino ini secara tidak langsung memiliki misi atau potensi tersembunyi dengan adanya gelaran FIFA ASEAN Cup. Turnamen yang diperkirakan bakal berlangsung selama FIFA Matchday pada 2027 tersebut akan diikuti oleh 11 tim dari negara Asia Tenggara. Erick Thohir menilai bahwa ini memiliki potensi besar dengan digelarnya FIFA ASEAN Cup nantinya. Pasalnya, turnamen ini merupakan kompetisi resmi FIFA, sehingga kemungkinan besar digelar pada FIFA Matchday. Oleh karena itu, tim-tim dan para pemain terbaik di Asia Tenggara bakal bisa tampil dalam ajang ini. Untuk itu, kompetisi ini memiliki potensi tersembunyi, karena tim yang tampil dalam ajang ini bakal bisa menunjukkan kekuatan terbaiknya. Dengan begitu, ini bisa jadi salah satu strategi agar menunjukkan bahwa tim Asia Tenggara bisa menjadi kekuatan baru di dunia sepak bola. Erick bahkan percaya bahwa dengan cara ini, FIFA pun bisa menunjukkan bahwa sepak bola Asia Tenggara sudah berada di level yang berbeda. Menurutnya, ini sesuai dengan harapan dan tekad FIFA yang berkomitmen untuk bisa membawa sepak bola Asia Tenggara semakin kuat. Oleh karena itu, ini bisa jadi misi tersembunyi untuk bisa memajukan sepak bola Asia Tenggara. Pasalnya, para pemain ASEAN pun bisa menunjukkan kualitas terbaiknya dalam ajang resmi FIFA nantinya. Tidak berhenti di sana, FIFA juga meluncurkan FIFA ASEAN Cup yang diikuti 11 negara ASEAN. Kata Erick Thohir, turnamen FIFA ASEAN Cup akan masuk dalam kompetisi resmi FIFA dan akan memberikan kesempatan kepada para pemain terbaik ASEAN, jelasnya. Kami menyambut baik langkah strategis ini dan siap mendukung penuh agenda FIFA untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai kekuatan baru di sepak bola Asia, tuturnya. Keturunan Maluku, Giovanni Van Bronckhorst masuk kandidat pelatih timnas Indonesia. Bursa pelatih baru timnas Indonesia masih seru untuk dibicarakan di media sosial. Terbaru tersiar kabar bahwa Giovanni Van Bronckhorst masuk kandidat pelatih baru timnas Indonesia. Giovanni Van Bronckhorst bukan nama asing bagi penggemar sepak bola di Indonesia. Sebab, ia dikenal mempunyai keturunan Maluku dari kedua orang tuanya. Saat ini, ia berstatus asisten pelatih Arne Slot di klub besar Liga Inggris, Liverpool sejak 2 Juli 2025. Sebelumnya, ia melatih Feyenoord U21, Feyenoord, Guangzhou City, Rangers, dan Besiktas. Setelah dipecat Besiktas dan sebelum ke Anfield, ia sempat menjadi analis pertandingan UEFA pada 23 Januari 30 Juni 2025. Ia mengawali karir kepelatihan sebagai asisten pelatih Ronaldo Koeman di Feyenoord sejak Juli 2011 hingga Mei 2015. Dari sanalah legenda Feyenoord, Rangers, Arsenal, dan Barcelona ini merajut karir kepelatihannya. Selama menjadi pelatih kepala, pria 50 tahun ini meraih juara Eredivisie Belanda 2016-17, Piala KNVB 2015-16 dan 2017-18.
Lalu Johan Cruyff Shield 2017 dan 2018 bersama Feyenoord. Lalu, menjuarai Piala Skotlandia 2021-22 dan peringkat kedua Liga Eropa 2021-22 bersama Rangers. Di Beşiktaş, ia juga sempat mengangkat trofi Piala Super Turki 2024. Hanya di Guangzhou City, ia gagal meraih gelar. Dengan persentase menang hanya 30,43%. Paling rendah di antara klub lain yang pernah dia latih. Adapun rumor Giovanni Van Bronckhorst masuk kandidat pelatih baru Garuda diembuskan oleh laman Instagram pemain keturunan ID pada Minggu 23 November malam waktu Indonesia Barat. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji saat ini tengah berada di Eropa untuk mewawancarai 5 calon kandidat pelatih Timnas, salah satunya dikabarkan adalah Gio. Panggilan Giovanni Van Bronckhorst, tulis laman tersebut. Menarik ditunggu, siapakah pelatih baru Indonesia usai Patrick Kluivert hengkang selepas gagal membawa Jay Itzes dan kawan-kawan melaju ke Piala Dunia 2026. FAM terancam kehilangan dukungan dana dari Menpora Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, kembali menghadapi tekanan setelah kasus pemalsuan dokumen pemain naturalisasi berbuntut panjang. Pemerintah Malaysia, melalui Menpora Malaysia Hannah Yeoh, membuka opsi untuk menghentikan aliran dana kepada FAM. Dilansir dari New Straits Times, NST, Hannah Yeoh melakukan hal itu usai FAM dijatuhi sanksi berat oleh FIFA. FAM yang masih berupaya memulihkan kepercayaan publik ini berada dalam situasi sulit. Langkah FIFA yang menegaskan adanya pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi membuat federasi tersebut kembali menjadi sorotan, sekaligus menimbulkan ancaman baru terkait dukungan anggaran dari pemerintah Malaysia. Kasus ini bermula ketika FIFA menemukan pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi Timnas Malaysia, yakni Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julien Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, John Irazabal Iraurgui, dan Hector Alejandro Hevel Serrano. Setelah penyelidikan, FIFA menjatuhkan denda kepada FAM sekaligus memberikan larangan aktivitas sepak bola selama 12 bulan kepada ketujuh pemain tersebut. Upaya banding yang diajukan FAM tidak membuahkan hasil. FIFA justru merilis dokumen yang membuktikan pemalsuan tersebut dan menegaskan bahwa FAM telah mengakui pelanggaran itu. Akibatnya, sanksi terhadap Malaysia dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Di tengah tekanan itu, pemerintah Malaysia membentuk tim penyelidikan yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung, Tun M. Rao Sarif. Di balik kondisi FAM yang kian terpojok, Menpora Malaysia Hannah Yeoh menyatakan bahwa pemerintah membuka peluang untuk menghentikan dukungan dana kepada federasi tersebut. Ia menilai, langkah itu dapat menjadi dorongan bagi FAM untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Menpora Malaysia tersebut menyebutkan bahwa kabinet telah membahas masalah ini, sejalan dengan sikap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya 100% setuju dengan apa yang dikatakan Perdana Menteri, biarkan investigasi diselesaikan terlebih dahulu, ujar Hannah dikutip dari NST, Minggu, 23 November 2025. Hannah menegaskan bahwa langkah lanjutan akan diambil setelah laporan investigasi resmi diserahkan. Setelah MD Raus menyelesaikan investigasi, saya akan melihat laporannya, lalu kami akan mengambil tindakan sesuai hasilnya, tambah Hannah Yeoh. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, terutama karena negara merupakan penyandang dana utama sepak bola Malaysia. Kami adalah pemangku kepentingan yang menanamkan dana ke sepak bola Malaysia, dan kami tentu ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kami bisa mencegah hal seperti ini. Terulang kembali, tuturnya. Dua pemain Timnas Indonesia raih prestasi di Liga Belanda, pertahanan Garuda bisa lega. Dua pemain Timnas Indonesia mencatatkan prestasi di Liga Belanda. Kedua berposisi sebagai pemain belakang. Pertama ialah Nathan Choyaon, bek kiri Timnas Indonesia itu bermain untuk klub kasta kedua Liga Belanda, Eerste Divisie, Willem II. Pada pekan ke-16, Nathan Choyaon bermain penuh saat Willem II melawan VVV Venlo pada Sabtu, 22 November 2025. Nathan Choyaon membantu Willem II tak kebobolan dan mengalahkan VVV Venlo dengan skor 2-0. Karena itu, ia masuk dalam Team of the Week pekan ke-16, ia masuk di pos bek kiri. Sejauh ini, pemain 23 tahun itu menjadi pemain reguler di Willem II. Nathan Choyaon sudah bermain dalam 14 pertandingan Willem II di Liga dengan 1179 menit bermain. Ia juga sudah menyumbang 1 gol saat bermain di KNVB Beker. Pemain kedua yang meraih prestasi ialah Tim Gepens, bek kiri Timnas U22 Indonesia itu bermain untuk FC Emmen di Eerste Divisie. Pemain 20 tahun itu sudah bermain 15 pertandingan di Liga dengan 739 menit bermain. Tim Gepens juga sudah mencetak 2 gol dan 1 assist. 1 golnya ke gawang SC Cambur pada 4 Oktober 2025 menjadi gol terbaik menurut Puntuit yang merupakan mitra bisnis FC Emmen, perusahaan pengiriman logistik. Tim Gepens memenangkan gol Puntuit terbaik bulan Oktober. Selamat, tim!
Tulis FCM Man pada Minggu, 23 November 2025, tim Gepens adalah pemain yang didatangkan FCM Man pada Juli 2024. Ia sebelumnya membela tim U21 FC Twente. Dengan tampil apiknya dua bek kiri di atas, pertahanan timnas Indonesia bisa lega karena tak kekurangan talenta mumpuni. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.